Oke, sudah bisa. Berarti nggak perlu pakai manual. Tadinya Pak Agus mau manual, tidak perlu lagi. Baik mahasiswa, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini diawali dengan menyampaikan, saya ulangi lagi, diulangi dengan menyampaikan Pangasungkar, Om Swastiastu. Jadi malam hari ini merupakan perkuliahan ke-12 mata kuliah manajemen pelayanan publik, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang ukuran atau kualitas pelayanan publik dan sistem pengembangan pelayanan publik. Namun demikian, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, kalian bisa mengelaborasi, menanyakan juga, ya, termasuk materi sebelumnya, ya, selain materi pada malam hari ini. Nah, berkaitan dengan itu langsung saja Pak Agus tampilkan slide-nya. Pak Agus tampilkan slide-nya, screen-nya Pak Agus tampilkan. Terlihat oleh kalian ya? Bisa dibaca mahasiswa? Ya, oke. Izin bagus. Ya, siap. Murah nih, murah. Sudah saya rekam. Sudah bisa direkod. Sudah. Sip. Lanjut ya. Suksma. Ya, Ampura tadi ampura lagi. Oke. Bayang. Yuk lanjut. Ya, oke. Oke. Jadi silahkan dibaca di slide screen-nya. Jadi ketika kita berbicara kualitas pelayanan publik, ukuran pelayanan publik, jadi sebagaimana pada topik minggu lalu atau minggu sebelumnya, ada paradigma yang sebelumnya all public administrasi, kemudian new public management, kemudian dia new public service, dan hari ini dia new public governance. Nah, prinsip-prinsip berkaitan dengan kualitas layanan publik yang bisa dikatakan semakin bagus itu pada tahapan new public service ini. Nah, meskipun nanti juga kita akan pelajari bagaimana prinsip-prinsip yang menjadi doktrin di paradigma new public governance. Itu sudah ada di materi yang sudah Pak Agus berikan kepada kalian di LMS, di materi pelayanan publiknya sudah ada tabel perbandingannya. Jadi untuk lebih detailnya Anda bisa baca tabel yang sudah Pak Agus berikan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas secara khusus tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kualitas layanan publik, khususnya dalam paradigma New Public Service. Ya. Jadi paradigma NPS konsepnya digagas oleh Den Haag, jadi bukunya Den Haag dan Den Haag. Paradigma NPS itu untuk mengcounter paradigma NPM. Yang sebelumnya NPM itu lebih berorientasi kepada customer clean yang datang ke kantornya, tetapi kalau NPS dia sudah merujuk kepada citizen, warga negara. Jadi tidak hanya yang datang ke kantor, tapi citizen, warga semuanya. Itu perbedaan mendasarnya. Kemudian konsep dasarnya apa saja? Jadi ketika kita berbicara kualitas layanan publik, bagaimana institusi publik itu, kemudian bagaimana hubungan mereka dengan citizen atau civil society, bagaimana hubungan antara institusi publik itu dengan bisnis, kemudian bagaimana hubungan institusi publik yang notabene memberikan layanan itu dengan NGO. Jadi ini namanya hubungan mereka ini namanya hubungan pentahelix kalau sekarang, ya. Sekali lagi hubungan antara institusi publik dengan civil society atau masyarakat, dengan NGO atau organisasi kemasyarakatan, dengan kampus, termasuk dengan pengusaha-pengusaha atau privat atau bisnis. Ini namanya hubungan pentahelix, ya. Sehingga akar teoritis NPS itu salah satunya itu adalah teori demokrasi kewarganegaraan. Jadi bagaimana hubungan pentahelix itu melakukan hubungan, mereka sebagai aktor-aktor dalam proses kebijakan publik dan tentunya dalam proses memberikan layanan.
baik kepada civil society, kepada NGO, kepada dunia bisnis. Ya, jadi akar teoritisnya jelas. Yang pertama teori demokrasi, kemudian teori kewarganegaraan. Ya, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan teori model komunitas dan masyarakat sipil. Nah, beberapa waktu lalu Pak Agus menjelaskan bahwa konsep atau teorinya Herbert Spencer tentang teori evolusi kebudayaan sangat berpengaruh terhadap paradigma kekinian kita juga. Apa itu? Jadi pada dasarnya terjadi dalam masyarakat itu perubahan corak budaya dari masyarakat yang homogen ke yang heterogen. Itu pastinya seperti itu teorinya. Sehingga kalau di dalam masyarakat terjadi perubahan, pasti perubahannya dari yang masyarakat yang bersifat bercorak homogen ke heterogen. Dari masyarakat yang agraris ke masyarakat yang urban. Bisa dipahami? Contohnya misalnya praktiknya, dari masyarakat yang hidup dalam satu suku atau kelompok ke masyarakat yang berada dalam satu city atau kota itu yang heterogen. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Batak. Bisa dipahami? Mas Yuswa? Bisa, Pak. Nah, teori model komunitas dan masyarakat sipil ini, dia juga mempengaruhi bagaimana institusi pemerintah itu memberikan layanan. Jadi tidak boleh dia melakukan pelayanan itu melihat, katakanlah, primordialisme, memilih-milih, membeda-bedakan. Tidak bisa. Karena tuntutan dari teori model komunitas dan masyarakat sipil ini yang berubah pasti ke arah yang heterogen, bercorak warna-warni itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mas Yuswa? Jadi tidak bisa lagi. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat potret di Jakarta atau Surabaya misalnya, yang lebih besar daripada Denpasar. Di Jakarta, Surabaya itu sudah biasa. Camat itu yang bukan orang Betawi. Bisa camatnya orang Papua, bisa camatnya orang Jawa, bisa camatnya orang Sumatera. Demikian juga di Surabaya. Dan nanti ke depan di Denpasar juga akan terjadi hal yang sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Tidak ada lagi primordialisme. Wah, camat Denpasar, kota harus orang dari Denpasar. Tidak bisa seperti itu. Karena ini teori-teori ini mendorong kita untuk menuju perubahan yang memang waktu atau zaman itu membawa ke sana. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mas Yuswa? Bisa, Pak. Makanya kaitan dengan teori model komunitas dan masyarakat sipil ini, kita harus mulai mengedepankan yang namanya pluralisme. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Itu juga kaitannya dengan teori konsep dasar yang ketiga, teori organisasi humanis. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah institusi publik, organisasi pemerintah, humanis. Tidak hanya orang-orangnya yang pluralis, tetapi ketika organisasi itu memahami dia berada pada tataran yang sudah pluralis, jadi dalam konsep humanis ini benar-benar menerapkan apa yang namanya pluralisme itu, melayani siapa saja yang datang ke kantor. Melayani siapa saja yang memang harus dilayani tanpa melihat suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan yang namanya administrasi negara baru. Bisa dipahami? Kemudian ketika kita berbicara konsep dasar, yang terakhir adalah teori administrasi negara postmodern. Nah, seperti apa? Jadi teori administrasi negara postmodern itu, di mana yang tadi Pak Agus singgung, sangat dipengaruhi oleh yang namanya hubungan pentahelix, keharmonisan, pluralisme,
kemudian dikaitkan dengan postmodern ini, di mana kita berada pada era digital, administrasi itu tidak hanya hard copy, tetapi dia juga akan dilakukan ketika kita berbicara administrasi negara atau administrasi publik postmodern. Ini ada namanya desakan peradaban yang diikuti dengan namanya era digital dan era virtual. Jadi pengadministrasian itu tidak hanya pengadministrasian dengan menggunakan buku, alat tulis konvensional. Jadi dengan menggunakan apa pengadministrasiannya? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Tadi Pak Agus singgung era digital, era virtual. Kalau biasanya kan pengadministrasian negara itu menggunakan buku-buku, kemudian buku-buku register, pencatatan manual atau konvensional. Ketika masuk era postmodern, bagaimana administrasinya? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya sudah sudah masuk ke era digital, Pak. Contohnya kayak pembuatan KTP gitu, Pak. Bisa secara online. Kasih. Artinya pengadministrasian secara apa? Tadi kan konvensional, sekarang secara apa? Secara online, Pak. Ya, secara online atau digital. Ya. Kemudian ada istilah arsip-arsip digital. Jadi arsipnya tidak lagi di di rak-rak yang besar bertumpuk-tumpuk, bukunya dijejer-jejer nggak karu-karuan di lorong-lorong kantor. Ya nggak? Ya, Pak. Ya, berarti dia sudah lemari-lemari di kantor itu sudah nggak berguna lagi yang besar-besar yang nampung buku tebal-tebal itu. Jadi arsipnya nanti dia arsip digital namanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini entry point kita masuk ke kualitas pelayanan publik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau melakukan elaborasi? Sepertinya nggak ada, Pak. Sepertinya nggak ada, bagus. Kok bagus? Artinya belum ada ya. Belum ada. Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Konsep dasar sudah. Jadi New Public Service bentuk antitesa terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi birokrasi memiliki peran dan corak yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga peranannya tidak mungkin digantikan oleh pihak swasta. Jadi memang ada jenis layanan-layanan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Gitu loh. Jadi memang pemerintah yang harus melaksanakan itu. Contohnya misalnya pelayanan administrasi kependudukan. Apalagi sekarang sudah menggunakan NIK, kemudian apakah dia sudah menggunakan chip, Pak Agus belum paham itu. Nggak paham itu karena itu hal yang berkaitan dengan digital. Itu contohnya. Kemudian urusan keimigrasian atau administrasi keimigrasian itu tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta. Itu murni harus dilakukan oleh state governance atau pemerintahnya. Itu konsep dasarnya. Kemudian NPS menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Ini yang tadi Pak Agus singgung, yang berkaitan dengan teori-teori dasarnya tadi. Jadi kalau kita berbicara kualitas pelayanan itu harus dilakukan secara demokratis. Ya, melayani masyarakat secara demokratis. Kemudian adil, itu yang tadi dikatakan. Pluralisme, hubungan pentahelix, kualitas layanan, pihak-pihak yang melayani, pihak-pihak yang dilayani. Bisa dipahami? Ya. Pak. Merata, tidak diskriminatif.
kemudian jujur dan akuntabel. Nah, sehingga kalau kita melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai ini, memang beberapa nilai ini masih menjadi keluhan publik. Contohnya misalnya prinsip yang adil itu masih memberikan ruang debatable hingga hari ini, khususnya berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh institusi publik. Ya. Nah, kemudian ketika berbicara adil ini, yang perlu dicermati juga apakah layanan itu sama kualitas dan jumlah layanannya setiap orang. Ini yang perlu nanti kita elaborasi pada slide berikutnya. Ya. Nah, ini dia paradigma NPS, nilai-nilai apa? Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan kepentingan publik dalam publik merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini nilai-nilai demokrasi. Kemudian nilai-nilai tersebut memberikan energi kepada pegawai pemerintah sebagai pelayan publik dalam memberikan layanan kepada publik secara adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab. Itu yang seharusnya, ya, yang harusnya diberikan dalam memberikan layanan. Kemudian pemerintah perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat dari suka memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan kebutuhan masyarakat. Sehingga ketika kita berbicara di era digital ini, ada website pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke desa. Itu biasanya ada ruang untuk memberikan saran, pendapat, masukan. Nah, itu sebenarnya ruang yang bisa diisi oleh publik untuk memberikan masukan-masukannya. Dan seharusnya institusi publik begitu masuk saran, pendapat, kritik, dan sebagainya harus direspon cepat. Quick respon, bukan lelet bahasanya. Nah, meskipun pada masa ini fenomenanya mungkin masih memberikan PR yang besar bagi mereka berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang kedua, dari suka mengarahkan, memaksa masyarakat menjadi mau merespon, quick respon, dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat. Nah, itu yang perlu dicermati. Ya. Kemudian hal berikutnya, jadi para birokrat administrator harus seperti apa? Bagaimana tindakan mereka ketika mengupayakan kualitas pelayanan publik yang bagus? Yang pertama, melayani daripada mengendalikan. Lebih baik melayani daripada mengendalikan. Bahasanya itu server rather than stare. Ya. Kemudian mengutamakan kepentingan publik. Jadi mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga, lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ketika ada pilihan yang harus dipilih oleh birokrat atau administrator, dia harus lebih memilih kepentingan warga negara, citizen, civil society, dibanding yang lain, baik itu privat maupun NGO. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Meskipun di dalam praktek misalnya, case study yang ada di tempat kita ini mungkin patut diduga kerap masih terjadi ketika dihadapkan dengan pilihan itu, oknum-oknum birokrat atau administrator itu kerap lebih memilih kepentingan privat atau bisnis dibandingkan civil society. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya apa ya? Ayo mahasiswa, ya apa ya kira-kira? Ya, Pak. Contoh misalnya, contoh kasus. Anda bisa searching di Google itu. Bagaimana beberapa minggu, bulan belakangan ini terjadi perbedaan pandangan antara masyarakat, kalau tidak salah di Maluku bagian utara, kalau tidak salah di Pulau Seram, itu saya lupa kabupatennya. Terus melakukan demo berkaitan dengan rencana
pengoperasian atau pemberian izin usaha tambang emas di sana. Masyarakat masih menolak hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa policy kebijakan itu ternyata patut diduga condong memilih privat dibandingkan siapa tadi? Siapa tadi? Warga negara. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Seharusnya sebaliknya, kepentingan warga negara, citizen, civil society yang didahulukan dibanding kepentingan privat. Ya. Ya, mungkin Anda juga melihat misalnya ada yang membaca berita Bali hari ini. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Kasus migacuan di Jembrana, ada yang baca? Ada yang baca nggak? Belum, Pak. Belum. Coba Anda searching nanti habis kuliah. Migacuan Jembrana. Ya. Ya, Pak. Nah, ya kebetulan Pak Agus ketika sudah muncul masalah sekarang diminta untuk menjembatani ini. Jadi ada UMKM, kemudian tiba-tiba muncul migacuan. Wah, ini repot. Ini ketika sudah ada masalah kronis begini, baru dosenmu dimintai tolong untuk menjembatani. Ya mudah-mudahan bisa selesai lah. Ya, ini masih tegang ini ya. Ini hal yang perlu Anda cermati. Mudah-mudahan Anda menjadi pejabat publik semuanya. Jadi Anda harus lebih memilih civil society masyarakat dibandingkan yang lain. Itu seharusnya yang diarahkan oleh paradigma atau prinsip NPS. Berikutnya yang keempat, birokrat harus berpikir strategis dan bertindak demokratis. Ya. Think strategically and act democratically. Ya. Jadi Anda harus berpikir strategis, kemudian bertindak demokratis. Jadi ketika berbicara pelayanan publik, Anda merumuskan bagaimana mampu membuat kualitas layanan yang bagus. Seperti apa strategi Anda? Bagaimana taktik Anda? Kalau strategi cakupannya lebih luas, kalau taktik lebih khusus lagi dia. Lebih mikro dia. Ya. Itu yang perlu dicermati. Kemudian birokrat administrasi publik harus melayani warga masyarakat, bukan pelanggan. Bukan sekedar pelanggan maksudnya. Jadi semua dilayani, tidak ada istilah hanya pelanggan saja. Makanya kalau kita lihat di konsep BPJS misalnya, jadi ada yang coveran untuk semua, all coverage untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau sudah all coverage itu, karena ini berbicara anggaran, nanti ada yang kalau mau kelasnya naik, dia harus nambah premi. Tetapi yang paling penting, yang paling mendasar, karena ini berkaitan dengan urusan kebutuhan dasar, kesehatan, all coverage harus ada. Ya, mudah-mudahan nanti ketika Anda menjadi pejabat publik di negeri ini, paling tidak Anda bisa mengadopsi mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah Mauritius misalnya. Jadi dia bisa menggratiskan kesehatan pendidikan sampai di level sarjana. Itu negara yang bisa dikatakan negara kecil yang ada di benua Afrika kalau tidak salah. Ya. Jadi dia mampu memberikan layanan kesehatan dan layanan pendidikan gratis hingga di tingkat pendidikan tinggi. Hebat atau tidak itu? Hebat atau tidak? Hebat. Siapa tahu di antara kalian ada yang nanti jadi kepala daerah lah, harapan saya. Syukur-syukur jadi gubernur lah. Amin, Ya. amin, amin. Amin. Itu yang saya katakan harus berpikir strategis. Anda tidak boleh lagi menjadi pejabat yang gayanya konvensional. Misalnya kejar SPPD, datang pengusaha, Anda palak, Anda mintai dia macam-macam. Kemudian ada proyek, Anda main-main, minta fee. Ya tidak bisa seperti itu, karena ketika Anda lulus nanti, kemudian Anda bekerja, paradigmanya tuntutannya semakin berat. Paradigma tuntutan publik itu semakin berat. Bisa dipahami? Sama.
Nah, tetapi yang paling mendasar sekali, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Agus dengan di tema yang sebelumnya, ketika memikirkan target yang strategis tadi, melakukan tindakan strategis dan mimpi tentang kualitas layanan publik yang sangat berkualitas, grade yang bagus. Pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Agus katakan bahwa hal mendasar harus Anda penuhi. Masih ada yang ingat apa hal mendasar yang harus dipenuhi ketika Anda menjadi katakanlah bupati atau kepala daerah? Apa yang paling mendasar? Ada institusi publik yang notabene dinas kantor badan ini kepala dinasnya anak buah Anda. Anda berbicara memberikan layanan yang bagus kepada rakyat Anda. Hal mendasar yang harus Anda pikirkan lebih strategis lagi apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Masih ingat? Melayani dengan baik, Pak. Oke. Belum yang mendasar sekali itu. Melayani dengan baik, yang melayani bagaimana? Masa lupa? Berapa orang ini hadir sudah ini? Halo? Kan Pak Agus berulang kali mengatakan kepada kalian itu. Ketika berbicara layanan publik, ketika ingin memberikan layanan yang bagus, orang-orang yang melayani itu harus seperti apa? Memberikan solusi, Pak. Ya, betul. Itu ketika melakukan tindakan. Sama dengan Fauzi Rahman ketika melakukan tindakan. Tetapi sebelum Pak Agus melakukan tindakan, pegawainya ini Pak Agus sebagai pegawai apa? Pegawai-pegawai itu bagaimana? Hubungkan dengan teori Maslow. Si pelayan-pelayan itu harus bagaimana? Mengutamakan kepentingan publik. Itu kan eksternalnya, eksternal orangnya. Ya. Keterampilan melayani, kecepatan melayani, betul itu. Tetapi yang melayani ini harus seperti apa? Profesional, ya. Salah satunya profesional, ya. Itu dari sisi EQ, emotional question, kreativitas, intelijensi question, kecerdasan, spiritual question, yang tadi dikatakan adil, ketulusan. Satu lagi orangnya, si pemberi layanan harus apa? Masa lupa itu, padahal sebenarnya berulang kali Pak Agus katakan kepada kalian semua. Konsep pengembangan SDM berkaitan dengan SDM sektor publik. SQ ya sudah Anda sebutkan tadi. IQ ya sudah Anda sebutkan tadi. EQ ya sudah Anda sebutkan tadi. Q yang lagi satu apa? Harus melayani dengan hati, Pak. Itu SQ. Betul. Jadi pegawainya harus punya SQ bagus, betul. Ada lagi yang jawab, silakan. Keterampilan. Itu EQ, emotional question, kreativitas, kecepatan, EQ, ya. Kan Pak Agus dulu bilang SIP Q. FQ apa? F. 5, depannya F. Masih ada yang ingat FQ? Lupa. Financial question. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Financial question. Jadi si pemberi layanan harus FQ-nya bagus. Artinya apa? Wah, lupa semua ini. Finansial itu uang. Berarti penghasilannya, isi dompetnya, kesejahteraannya, gajinya bagaimana? Harus cukup. Cukup apa sejahtera? Sejahtera, Pak. Sejahtera, jangan lagi bicara cukup. Cukup itu kan tidak bisa dipastikan. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Berarti pemikiran-pemikiran yang kurang strategis seperti hari ini dan kemarin kita tinggalkan. Tidak ada lagi narasi aparatur pemerintah, birokrat, administrator itu penghasilannya berkecukupan. Harus apa? Coach Rahman tadi? Harus sejahtera, Pak. Sejahtera. Jadi kalau aparaturnya sejahtera, akan sangat masuk akal dia mensejahterakan rakyat. Kalau aparaturnya berkecukupan, kira-kira dia bisa mensejahterakan rakyat? Enggak sih, Pak. Nggak bisa, dia sendiri belum sejahtera. Logikanya di sana. Dan hal itulah yang saya ingin transfer ke anak-anak saya ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi bupati, wakil bupati, wali kota, sekda, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, itu semuanya harus FQ-nya itu harus sejahtera. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, jadi kita tidak, kalau Pak Agus berpikir, jadi kita lucu mendebat mereka ketika kualitas mereka, layanan mereka belum bagus. Pada titik mereka sendiri, keadaan ekonominya kocar-kacir. Ya enggak? Betul. Wah, ini hal strategis yang akan saya tanam ke pikiran kalian semua. Jadi besok-besok kalau kalian jadi kepala daerah, Anda cek anggaran. Jadi bupati Anda harus berapa anggarannya sehingga Anda nantinya tidak korupsi. Bisa dipahami? Pak. Iya, ini yang belum terjadi di tempat kita ini. Ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul lah. Ya, pegawai kecil itu korupsi waktu dia. Semakin tinggi level jabatannya, semakin besar hal yang bias dilakukan oleh mereka. Karena itu tadi FQ mereka keadaannya kurang bagus. Bisa dipahami? Oke. Kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh birokrat? Menyadari akuntabilitas bukan merupakan hal mudah. Jadi, ketika kita menjadi birokrat, pegawai pemerintah, akuntabilitas itu penting, transparansi itu penting. Dan itu merupakan sebuah keharusan, karena mereka mengelola anggaran publik, anggaran dana atau uang yang sebenarnya milik rakyat. Sehingga pertanggungjawabannya itu dia sampaikan harus kepada publik. Kemudian harus ada transparansi dalam penggunaan semua anggaran-anggaran itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita berpikir elaborasi. Seandainya aparat-aparat itu penghasilannya berkecukupan, bahkan bisa dikatakan secara umum masih minim, kira-kira mereka berani tidak transparan? Berani sih, Pak. Yakin. Kalau berani kan tidak dapat tambahan. Gimana? Ya mungkin karena mereka udah berkecukupan atau sejahtera mungkin, Pak. Jadi mereka jangan pakai mungkin. Jadi ketika penghasilan mereka kurang, minim, disuruh ngelola anggaran, kira-kira mereka berani nggak transparan? Enggak sih, Pak. Ya, itulah sebenarnya permasalahan. Kerap sekali transparansi itu menjadi masalah. Sehingga rentan. Bahkan bagaimana pemberitaan di media itu, bagaimana kasus-kasus tindak pidana korupsi itu terjadi. Mulai dari sekarang bahkan mulai dari level yang paling rendah sekali. Mulai dari kepala dusun ada, oknum kepala dusun, sampai pejabat yang selevel menteri. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian berikutnya, yang ketujuh. Jadi, tindakan birokrat, aparatur itu ketika berbicara pelayanan publik, memberikan layanan,
Mereka harus menghargai orang, bukan hanya produktivitas saja. Bukan hanya produktivitas yang mereka menjadi tanggung jawab mereka. Jadi tidak sekedar dia memberikan layanan KTP, kemudian sesuka mereka memperlakukan warga. Jadi menghargai semua yang harus mereka layani tanpa terkecuali. Maka dari itulah ketika kita berbicara narasi yang ketujuh ini menghargai orang. Pada paradigma sekarang NPG ini, mulai dari NPS kemarin, sejak NPS itu, maka institusi publik ketika diharuskan memberi layanan yang sama dan berlaku adil, maka harus ada fasilitas untuk orang-orang yang dikategorikan disabilitas. Katakanlah yang tidak bisa jalan, dibuatkan tempat, dibuatkan loket sendiri, dibuatkan toilet umum untuk sendiri yang difabel, dibuatkan tempat naik ke kantor untuk khusus difabel. Ya Pak ya? Pak, tuh Oke, gimana ya. ya maksudnya? Kurang mengerti. Gimana? Silakan. Maksudnya gimana ada kaitannya sama difabel? Jadi begini, ketika layanan publik itu diharuskan adil kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Nah, ketika kita berbicara warga negara tanpa pandang bulu, ada yang sehat jasmani dan rohani. Artinya struktur anggota tubuhnya lengkap, berfungsi dengan baik. Tetapi ada warga negara kita yang difabel, katakanlah cacat. Misalnya tidak bisa berjalan. Mohon maaf. Nah, untuk mencapai akses layanan itu, mereka harus diberikan ruang dan tempat yang khusus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Makanya misalnya di Terminal Ubung itu ada area untuk penumpang yang difabel. Kemudian ketika akan misalnya ke toilet umum misalnya di terminal, ada tempat untuk difabel masuk ke toilet umum itu untuk kursi rodanya. Bisa dipahami tadi yang bertanya? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini Pak Agus ingin tahu, ada yang ingin bertanya atau melakukan elaborasi dan diskusi. Silakan. Silakan. Sebelum Pak Agus melanjutkan ke slide berikutnya. Ini kan kita baru masuk introduction bagaimana kualitas layanan itu. Ya. Silakan, mahasiswa, mahasiswi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Fauzi ya. Kan tadi kan Bapak sempat berbicara tentang mengenai arsip yang disimpan secara online tadi, Pak. Ya. Pernah saya nonton berita, Pak. Nggak tahu sih kapan sih, Pak. Tapi pernah saya lihat bahwa sering ada istilahnya hacker, Pak, yang membuat data negara kita tuh teretas, Pak. Jadi dapat diakses oleh masyarakat biasa, Pak. Bagaimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, ini saya jawab dulu ya. Jadi berkaitan dengan e-arsip. Jadi elektronik arsip namanya. Kalau di Indonesia, case study di Indonesia sekarang namanya e-arsip. Jadi arsip-arsip pemerintah, arsip-arsip negara itu didigitalisasi. Ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Nah, pertanyaannya Fauzi Rahman, Pak, bagaimana dengan arsip digital yang dirtas, termasuk website yang menyuguhkan katakanlah tentang misalnya yang paling vital, ya arsip ini kan dokumen negara juga, kaitannya dengan dokumen negara misalnya. Nah ini tentunya sangat berkaitan, dia masuk ke ranah IT yang lebih teknis. Sebenarnya Pak Agus kurang kompeten untuk menjawab ini, karena ini kan pengetahuan tentang murni IT teknis. Tetapi paling tidak Pak Agus akan hubungkan dia dengan sistem manajemen.
informasi, SIM istilahnya ya. Jadi ketika negara punya arsip yang elektronik, nah pertanyaannya, apakah arsip-arsip ini satu, websitenya itu selektif, artinya tidak semua orang bisa masuk, harus menggunakan ID khusus, yang berarti harus memperoleh ID khusus, entah itu menggunakan PayPal dan lain sebagainya, kan begitu? Itu yang pertama. Kemudian ataukah websitenya itu bebas diakses? Nah ini kebiasaannya, ketika kita berbicara arsip pemerintah atau negara, ya semestinya tidak bebas murni artinya. Berarti harus ada semacam filter terlebih dahulu. Karena kenapa demikian? Karena bisa saja karena dokumen milik pemerintah atau arsip ini tentunya adalah dokumen-dokumen penting. Ya. Tolong yang mic-nya hidup di mute aja dulu. Halo. Tolong yang speakernya hidup dimatikan dulu. Halo. Baiklah iya, dan baik aku nanya cuma kenal. Teman si Pak boleh. Halo. Yang speakernya hidup tolong dimatikan dulu. Sudah? Udah, Pak. Oke. Nah, tadi sampai di yang apakah disaring yang mau masuk atau tidak. Itu pilihannya. Nah, kemudian ketika ada kasus arsip negara, berarti sangat penting katakanlah. Ini diretas. Berarti kemungkinan besar semacam pengamanannya itu belum bagus, belum maksimal. Nah, artinya sistem pengamanan, model aplikasi pengamanan yang digunakan harus kuat. Nah, berarti ini memang ketika kita berbicara aplikasi yang sangat kuat, tentunya akan disertai dengan kualitas maintenance, kemudian kerumitan sistem itu akan pasti lebih rumit. Berarti kemungkinan biayanya lebih besar. Jadi kalau sampai ada hacker bisa masuk, berarti itu kan pengamanannya istilahnya belum kuat. Berarti masih kualitasnya masih bahasa gaulnya itu masih kelas ecek-ecek. Bisa dipahami, Pak Siraman? Bisa, Pak, bisa, Pak. Nah, seharusnya kalau hal-hal yang itu pun kalau dokumen yang disimpan secara digital itu dikategorikan. Mana dokumen yang merupakan dokumen administrasi umum, mana yang merupakan dokumen administrasi keuangan, mana yang merupakan dokumen administrasi negara yang berkaitan dengan pejabat negara atau polisi-polisi yang strategis. Nah, yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pejabat-pejabat negara, kemudian dia merupakan dokumen strategis, ini sebaiknya tidak dibuka umum. Cukup mungkin ditampilkan hanya judul-judulnya saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain silakan. Silakan yang lain. Ada dari kalian yang lain, silakan. Yang perempuan mungkin. Oke, belum. Oke, saya Pak Agus lanjutkan dulu kalau belum ada. Kemudian kritik terhadap ini kritik NPS terhadap NPM, silahkan kalian baca saja ini sendiri. Pak Agus akan masuk ke hal yang lebih menukik lagi berkaitan dengan pelayanan publik. Pengukuran kualitas pelayanan publik. Ini yang tadi yang menjadi tema kita hari ini. Jadi ada 10 dimensi untuk mengukur keberhasilan dalam penerapan konsep standar dan kualitas layanan publik. Tangible. Apa itu? Menekankan pada penyediaan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Tangible, ketersediaan. Bagaimana fasilitas fisiknya? Ini berkaitan dengan pengetahuan engineering namanya. Gedungnya seperti apa?
apakah gedungnya jelek, cukup baik, baik, atau sangat baik. Tentunya kalau kita berbicara fasilitas fisik, ingin kualitas layanan yang baik, gedungnya harus sangat baik. Sangat baik bukan berarti harus mahal, wah gitu, tidak. Paling tidak bersih, kan gitu ya. Nyaman, Bersih, Pak. ya, bersih, nyaman, rapi, ya. Kalau misalnya Anda saya tidak tahu sekarang seperti apa itu. Saya dulu pernah main ke ITB, di dalamnya itu ada gedungnya itu. Dia tidak mewah, tetapi bersih, nyaman, rapi, ya. Itu yang penting. Jadi kalau berbicara fasilitas fisik ya harus sangat baik. Bila perlu buat yang betul-betul berbeda dari tempat lain. Tidak harus mengejar nilai atau harganya, kemewahannya, tidak. Tetapi betul-betul spesifik berbeda dari tempat lain. Itu kemudian, itu yang penting. Kemudian tangible yang berikutnya peralatan. Nah, peralatan kita ketika kita berbicara kualitas layanan publik, tadi kita sudah singgung kita berada di paradigma NPG sekarang, era digital, era virtual. Jadi peralatan itu harus bisa, intinya itu sebenarnya harus bisa mempercepat pemberian layanan. Bukan bukan semata-mata digital canggih dan lain sebagainya. Artinya apa? Boleh-boleh saja canggih, tetapi ketika kecanggihan itu tidak bisa mempercepat layanan, pakai apa? Bisa dipahami? Bisa. Ya, harusnya canggih diikuti dengan kecepatan layanan yang lebih cepat. Bisa dipahami? Nah, contohnya misalnya, sekarang sudah ada alat scanner yang hanya bergerak di atas dokumen. Tidak lagi dokumen yang tengkurap di mesin, gitu, mesin scanner. Tetapi ada scanner yang harganya kalau tidak salah 18-an juta paling murah. Dia hanya bergerak di atas dokumen. Sehingga lebih cepat dia bisa men-scan. Itu contohnya, ya. Kemudian tangible personil. Nah, ketika berbicara personil, yang pertama dicermati adalah rasio. Dalam 1 bulan yang dilayani berapa orang yang datang ke kantor atau yang masuk ke dalam server. Berapa invite-nya, berapa yang masuk ke dalam server untuk dilayani ke aplikasi. Apakah jumlah personilnya cukup untuk merespon? Bukan lelet, tetapi quick respon. Misalnya rasionya satu pegawai atau pelayan atau administrator melayani satu hari 30 orang atau 50 orang misalnya. Tergantung jenis layanannya. Ya, itu nanti ada hitung-hitungannya. Jadi yang ingin saya katakan ketika berbicara personil, rasionya harus bisa mempercepat kualitas layanan, mempercepat layanan, mempercepat pemberian layanan, meningkatkan kualitas layanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi Bisa, misalnya di Samsat Kabupaten misalnya, setiap hari ada 200 klien masuk. Yang konvensional, bisa jadi yang online ada kan, online divisinya beda. Yang konvensional misalnya. Satu hari misalnya 200 orang. Ketika kita tempatkan 10 orang, hasilnya seperti apa? Tetapi ketika kita ingin mempercepat penyelesaian 200 klien ini, harus ditambah misalnya 5 orang, berarti 15 orang. Lakukan. Sepanjang anggaran untuk menggaji mereka atau memberikan reward kepada pegawai ada. Artinya tetap berpatokan pada ketersediaan anggaran. Bisa dipahami? Sabar. Nah, itu jumlah personil, kuantitas personil. Kualitas mereka satu persatu seperti apa? Ini harus dibuatkan standar. Jadi standar yang melayani di front office Samsat itu seperti apa? Standar kriteria seperti apa yang dibutuhkan? Bisa komputer, kemudian bisa scanner, kemudian
bisa bahasa asing misalnya, kalau yang Samsat Badung misalnya, atau di keimigrasian misalnya bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika ingin menempatkan orang di loket itu sebagai pemberi layanan, standar yang ditetapkan ini harus dipenuhi. Kalau misalnya belum bisa mempekerjakan orang lain, dididik yang sudah ada. Dididik sampai dia bisa, berarti ada diklat atau kursus. Sehingga kualifikasi mereka yang dibutuhkan sebagaimana standar yang ditetapkan itu bisa dipenuhi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terakhir adalah komunikasi. Nah, makanya ketika bicara personality, person orang, seperti yang Pak Agus tadi katakan, SIP Q plus SOC Q, social question. Social question itu kompetensi kultural, kompetensi sosial kulturalnya, kompetensi sosiokultural bahasanya. Jadi ketika berbicara kompetensi sosiokultural, itu salah satunya kemampuan berkomunikasi. Itu memang pandangan Pak Agus pribadi sangat sulit sebenarnya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, dengan citizen, civil society, dengan masyarakat, tidak mudah. Karena macam-macam karakter masyarakat itu. Karakter orang-orang itu kan beda-beda. Kemudian kultur satu daerah dengan daerah itu berbeda. Ya. Bisa dipahami? Sama. Oke. Sampai di sini, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya atau akan melakukan elaborasi? Silakan. Ada, silakan. Mau nanya, Pak. Namamu? Susana Amfotis. Oke, gimana Susana? Ya, pertanyaannya itu untuk pelayanan publiknya itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan ya? Karena di sini kualitas pelayanan masih banyak dipertanyakan. Bagaimana peningkatannya? Untuk meningkatkan. Jadi yang ditanyakan oleh Amfotis adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan. Berarti kualitas pelayanan, proses masuk meminta dilayani, kemudian keluar pelayanan, keluar produknya. Produknya biasanya berbentuk administrasi, biasanya ambil contoh administrasi. Contohnya misalnya administrasi perizinan, seperti Pak Agus katakan tadi, misalnya case tadi izin usaha misalnya, ya izin berusaha. Jadi ketika bagaimana cara membuat kualitas layanan semakin bagus, sebenarnya sudah dibuatkan strategi kalau praktek case study di Indonesia. Jadi di Indonesia case study-nya bisa kita ungkapkan secara detail. Yang pertama, berbicara tentang organisasi itu atau institusi itu. Jadi kualitas layanan akan pasti bagus ketika tempat melayani itu sangat bagus, seperti yang tadi dijelaskan, fasilitas fisiknya itu. Ini konvensional dia ya. Kemudian peralatannya itu berarti harus mampu membuat lebih cepat melayani. Jadi tidak harus tidak mutlak harus canggih. Artinya kalau memang canggih itu mampu membuat lebih cepat, lakukan. Tetapi sekiranya canggih itu belum tentu bisa dia lebih cepat, nanti dulu. Berarti kan ada permasalahan teknis yang harus diselesaikan. Itu yang berkaitan dengan peralatan. Kemudian berbicara fasilitas fisik dan peralatan. Ketika kita berada di era digital sekarang, itu sudah ada namanya komputer Android, laptop, PC, dan lain sebagainya. Berarti kita era digital,
praktek empiris yang dilakukan negeri kita misalnya dengan membuat lembaga yang namanya OSS. Yang ini betul-betul didasari oleh konsep sistem manajemen informasi yang kaitannya dengan digital atau informasi teknologi, OSS ini. Artinya itu sudah bersentuhan dengan era digital, administrasi atau digitalisasi, administrasi postmodern atau digitalisasi. Jadi ada aplikasi OSS ini. Sehingga bagaimana? Sehingga praktek yang terjadi di tempat kita, dari rumah kita bisa menginput mohon izin. Keluar yang namanya nomor induk berusaha. Ya. Jadi itu berbicara tentang peralatan. Kemudian personil. Nah, personil ketika kita masuk ke era digital, menggunakan aplikasi, personil bisa dikurangi. Karena semuanya menggunakan sistem komputer dan aplikasi. Dan yang ingin saya katakan, ingin saya stressing, personil itu harus menguasai bidang pekerjaannya, harus profesional. Dan yang paling mendasar, mereka ini tidak mempunyai problem dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Dari sisi SQ-nya bagus, dari sisi IQ-nya bagus, dari sisi EQ-nya bagus, dari sisi financial question-nya bagus, dari sisi sosiokulturalnya bagus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu yang nanti menjadi pegangan Anda ketika Anda menjadi pimpinan atau pejabat publik. Yang paling mendasar sekali dari semuanya tadi apa? Yang paling mendasar sekali. Apakah fasilitas fisik, peralatan, personil, atau komunikasi? Saya bertanya balik. Yang paling penting, yang paling utama apa? Ada yang bisa jawab? Kalau saya sih lebih ke personil. Personil. Meskipun semuanya ini, elemen-elemen itu, unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan. Fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Tetapi yang paling dominan bisa mendorong kualitas layanan semakin lebih bagus adalah personil. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Pak. Namamu siapa, mahasiswa? Febrianus Makul, Pak. NPM belakang 018. Saya kelas pagi, Pak. Oke, kelas pagi. Tadi yang tadi kelas apa itu, Susana? Kelas sore. Yang Fauzi? Sore, Pak. Sore. Oke, yang Febrianus, silakan. Ini tentang pengukuran kualitas pelayanan publik yang menekankan pada penyediaan fasilitas fasilitas fisik, Pak. Saya menyoroti persoalan pada penggunaan KTP elektronik, di mana beberapa tahun sebelumnya pemerintah menggencarkan bahwa semua masyarakat wajib memperbarui KTP-nya ke KTP elektronik, begitu ya, Pak. Tetapi saya menilai bahwa pemerintah tidak menyediakan atau kurang menyediakan fasilitas penunjang dari penggunaan KTP elektronik ini, di mana ketika kita mengurus suatu dokumen ataupun yang membutuhkan KTP elektronik ini, KTP-nya ini masih difotokopi, Pak. Kenapa tidak di-scan atau di yang lebih digital begitu, Pak? Jadi saya ingin bertanya kira-kira persoalannya apa, Pak? Dan kira-kira nanti solusinya seperti apa dari penggunaan KTP elektronik ini yang kurangnya sarana penunjangnya. Oke. Sekian, Pak. Oke. Febrianus pagi. Jadi pertanyaanmu betul-betul menjadi hal yang tadi sebenarnya semuanya bagus, tetapi ini kekinian, ya, dan ini kekinian. Jadi hari ini tidak hanya kita, tetapi negara-negara Barat dan Amerika itu sudah lebih cepat dia melakukan konsep yang namanya paperless. Jadi meminimalisir penggunaan kertas, ya, di institusi publiknya. Case study yang bagus di Bali misalnya,
Kalau ada Anda yang tertarik untuk meneliti tentang paperless. Jadi saya ingin kalian ada yang menulis tentang implementasi paperless menyongsong era digital. Silakan. Saya sangat senang dari Anda ketika ada yang menulis skripsi tentang implementasi paperless menyongsong menghadapi era digital. Di mana? Apakah di pemerintah kabupaten mana? Atau di dinas apa? Atau di kantor kecamatan apa? Atau di rumah sakit apa? Atau di desa mana? Ini bagus, ini seksi. Karena ini merupakan salah satu dampak daripada digitalisasi. Jadi memang penggunaan kertas sudah mulai secara sporadis dikurangi hampir oleh semua pemerintah yang level kabupaten kota dan provinsi, termasuk kementerian mungkin. Menarik tidak? Menarik tidak? Menarik, Pak. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi bingung-bingung cari judul skripsi. Implementasi paperless di kantor apa? Jadi kalau 5 tahun yang lalu dia beli kertas berapa? Satu tahun anggaran. Tahun ini dia 4 tahun lalu dia berapa krim dia beli kertas satu kantor. 3 tahun lalu berapa? Tahun kemarin berapa? Tahun ini berapa? Nah, itu Anda teliti dia. Itu bagus, ya. Dan itu kekinian. Dan sedang dilakukan, ada yang sadar sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, ada yang masih terlena, ya. Tapi sebenarnya hari ini masih lebih banyak yang masih terlena, ya. Jadi itu yang sebenarnya esensi yang ditanyakan oleh Febrianus. Jadi berkaitan dengan EKTP, kemudian ada persyaratan-persyaratan pelayanan publik. Misalnya membuat SIM, kemudian cari paspor di keimigrasian, itu persyaratannya masih disuruh melampirkan konvensional. Nah, ini yang Pak Agus katakan, sebenarnya kita sedang berada di era transisi, belum sepenuhnya masuk ke digitalisasi. Ini masih membutuhkan beberapa waktu untuk totalitas meninggalkan paper itu, kertas itu. Nah, sehingga berkaitan dengan pertanyaannya Febrianus ini, kita harus menyadari hal yang Anda sampaikan ini merupakan salah satu PR besar kita semua di negeri ini. Semua pemerintah daerah, pemerintah pusat. Karena berada pada era transisi yang seharusnya ketika memberikan layanan tidak perlu lagi melampirkan fotokopi KTP. Karena bisa kalau misalnya menggunakan aplikasi di internet itu misalnya melakukan registrasi apa misalnya, itu kadang-kadang kita kan bukan kadang-kadang kita sudah disuruh untuk scan KTP kita. Karena di dalam Android kita sudah ada aplikasi scanner. Pernah mencoba nggak? Pernah mencoba aplikasi scanner di Android Anda? Pernah. Ah, itu ya. Jadi apalagi Anda jauh lebih muda dari saya. Jadi Anda harus mulai mencoba itu, melakukan registrasi itu di Android Anda. Karena lama-lama dan ketika sudah terbiasa publik itu menggunakan layanan itu, nanti perlahan-lahan kita otomatis akan totalitas meninggalkan kertas. Jadi kata kuncinya apa? Pertanyaannya Febrianus. Karena kita masih berada di era transisi. Ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Nah, praktek yang terjadi hingga hari ini secara umum masih banyak yang belum siap. Sehingga masih ada persyaratan itu mengharuskan pelanggan atau masyarakat atau warga melampirkan fotokopi KTP yang bersifat konvensional atau bisa bahasanya itu belum kekinian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Saya senang banyak yang bertanya. Silakan.
Ini orang Bali nggak ada nanya ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Kemudian berikutnya, pengukuran kualitas pelayanan publik. Reliability, ada kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. Nah, apa janji-janjinya itu? Biasanya tertuang di dalam standar operasional prosedur. Jadi setiap unit layanan harus punya SOP, standar operasional. Ya. Jadi di sana akan ada janji untuk layanan misalnya layanan SIM A misalnya. Jadi biayanya berapa, kemudian syarat-syaratnya apa, kemudian ketika syarat diserahkan berapa menit di tempat registrasi pendaftaran, berapa menit menunggu, berapa menitnya difoto, berapa menitnya ujian, berapa menitnya selesai ujian, berapa menitnya SIM keluar. Jadi apa yang menjadi janji itu apakah ditepati? Tetapi ketika di dalam SOP sudah ada janji dan itu harus dipenuhi. Karena tindakan mereka dalam melayani itu akan berkaitan erat dengan pengukuran kinerja mereka masing-masing. Kemudian akan berkaitan erat dengan pengukuran kinerja organisasinya masing-masing. Indikator kinerja utama institusinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Jadi Pak. hal kritis yang ingin saya katakan berkaitan dengan poin 2 ini, apa janjinya harus dipenuhi. Ketika janji tidak dipenuhi, janji layanan, berarti kinerjanya ada persoalan. Ketika kinerja ini ada persoalan, dia akan terkoneksi dengan hasil kerja mereka pribadi sebagai pelayan. Kemudian akan berkaitan dengan penilaian kinerja institusinya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Yaitu hal-hal kritis yang pertama. Poin penting yang di dalam poin kedua ini juga yang ingin saya katakan, di setiap unit layanan harus dipampang dengan jelas apa yang menjadi janji-janji layanannya. Dan di dalam SOP itu, di bawahnya itu harus ada tanda tangan pimpinan institusi publik itu. Bukan pimpinan unit. Jadi pimpinan organisasinya menandatangani standar operasional prosedur itu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ditempel standar operasional prosedur di tempat layanan itu? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Tujuannya itu agar publik, masyarakat mengetahui apa janji layanan institusi itu dan orang-orang yang ada di dalam institusi itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Lalu ketika dia tidak mampu memenuhi layanan itu dan katakanlah komplain, apa yang dilakukan oleh publik? Jadi yang dilakukan oleh seseorang yang merasa katakanlah tidak puas, tidak nyaman, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ada yang bersifat persuasif, ada yang bersifat tindak lanjutan dari persuasif tadi. Persuasif misalnya menyampaikan kepada petugas layanan langsung keluhannya itu. Kemudian kalau dia misalnya tidak puas,
bisa menyampaikan kepada pimpinan institusi, pimpinan unit layanan itu. Kalau memang belum puas lagi, bisa menyampaikan keluhan kepada pimpinan organisasinya. Apabila tidak puas, katakanlah sama-sama merasa tidak ada titik temu, ya hal yang terakhir dilakukan oleh publik bisa meminta mediasi yang namanya kalau di Indonesia Ombudsman Republik Indonesia yang ada di setiap kantor ibu kota provinsi di tiap provinsi di Indonesia. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Mahasiswa, mahasiswi? Jika belum ada, silahkan kalian baca saja PowerPoint yang sudah Pak Agus berikan. Semua sudah mengabsen. Ada yang belum mengabsen? Ada yang belum mengabsen? Silakan absen di LMS masing-masing, baik yang di kelas P maupun yang di kelas sore. Jadi saya rasa demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian materi, pemberian materi, ada hal yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf. Akhirnya perkuliahan pada malam hari ini saya sudahi dengan menyampaikan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat malam.